sudah memegang surat kuasa perkara apa sih ini, Bang? Ini perkara dugaan penipuan dan penggelapan serta pemerasan ya, dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan ya, yang diduga dilakukan oleh saudari Elsa Sarif, Profesor Dr. Elsa Sarif ya, seorang rekan kami pengacara atau lawyer, seorang pengacara yang bernama Vidi Galenso Sarif ya, anak dari Elsa Sarif, dan saudara Dr. Farhad Abbas ya. Jadi ini kami somasi terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang merugikan klien kami hampir 100 miliar ya. Hampir 100 miliar. Jadi saya melayangkan somasi kepada saudari Elsa Sarif ya. Elsa Sarif dan rekan-rekannya termasuk Farhad Abbas agar segera beritikat baik mengembalikan uang klien kami yang nilainya hampir 100 miliar. Dan sesegera mungkin kami minta untuk dikembalikan uangnya. Jadi ini sudah bergulir sejak tahun 2019 pada saat klien kami ini menjadi salah satu klien ya dari Elsa Sarif. Jadi pada saat itu beliau ada permasalahan hukum terkait dirinya ya. Lalu dalam proses persidangan yang bergulir sampai ke kasasi ya. Saat ini ke kasasi ya, dan mau PK. Ini sidang tingkat pertama, proses sedang bergulir. Uang ini digelapkan oleh Farhad Abbas dan kawan-kawan, dokter juga ya dengan rekannya dan dengan Elsa Sarif. Digelapkan. Awal mulai digelapkannya alasan Farhad Abbas yaitu pertama, Farhad Abbas dan Elsa Sarif modusnya seperti ini, modus operandinya. Jadi sejumlah uang sebesar 10 miliar ya di rekening BCA nomor 342578889 milik saudara Elsa Sarif SH ditransfer ya. Kemudian tanggal 10 miliar loh ini transfer tahap awal. Lalu kemudian tanggal 27 Desember 2019 sebagaimana bukti transfer melalui bank OCBC NICP cabang Menteng dari saudari Kamini Kamal Mikandani, istri dari Kamal Taracan Mikandani alias Sanjay, mengirim sejumlah uang sebesar 200 juta rupiah ke rekening nomor 788 lagi 59 milik saudari Elsa Sarif SH. Dan tanggal 31 Desember 2019 sesuai bukti transferan Bank Klaim Niaga, saudari Kamini Kamal Mircandani atau istri Kamal Taracan Mircandani alias Sanjay mengirim sejumlah uang sebesar 10 miliar lagi ya ke rekening milik saudari Elsa Sarif. Dan pada tanggal 25 Desember 2019 saudara Kamini Kamal Mircandani, istri dari Kamal Taracan Mircandani alias Sanjay, melalui Bank HSBC milik atas nama Kumini Kamal Mircandani juga mengirimkan sebesar 9.950 juta ya kepada rekening cabang Kelapa Gading milik Vidi Galenso Sarif, anak Elsa Sarif. Ya. Sebagaimana bukti formulir transfer pemindahan buku transfer form, sehingga dari perkara yang dimaksud saudara pemberi kuasa mengalami kerugian material kurang lebih 69.950 juta dan kerugian imaterial yang belum kami sebutkan. Bisa kami sebutkan 100 miliar karena dari 2019 uang itu mengendap di Farhad Abbas dan Elsa Sarif sampai saat ini. Dan baru-baru ini Elsa Sarif mungkin atau Farhad Abbas, saya lupa, menawarkan pengembalian uang tapi dicicil, tapi kami tidak mau. Ya, kemarin mereka menawarkan untuk memberi uang 7 miliar dulu atau 10 miliar, kami tolak. Kami keras, kami tolak, nggak bisa. Kami bilang kerugiannya, kerugian material aja 69 miliar 955 juta. Belum yang lainnya, kerugian material. Jadi kami tolak Farhad Abbas dan Elsa Sarif. Jadi bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut ya,
ada sebagian yang diterima oleh saudara Farhat Abbas berdasarkan kwitansi sebesar 30 miliar rupiah. Makanya pada kesempatan ini saya sebagai kuasa hukum dari korban mensomasi saudari Profesor Dr. Elsa Sarif, ya, saudara Dr. Farhat Abbas dan saudara Fidi Galenso Syarif, ya, untuk mengembalikan segera dana tersebut, ya, dalam tempo 7 kali 24 jam setelah saya memberikan somasi terbuka ini. Saat ini tanggal 10 Agustus 2024, maka tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia, saudari Elsa Sarif, saudara Dr. Farhat Abbas, saudari Fidi Galenso Syarif, ya, segera mengembalikan uang milik klien kami di tanggal 17 Agustus. Jangan sampai hari kemerdekaan berubah menjadi hari duka. Ya, jadi mari kita sambut hari kemerdekaan ini saudari Elsa Sarif dan saudara Farhat Abbas dengan gemah ripah, ya, bahagia karena menyambut kemerdekaan. Tetapi tanggal 17 Agustus kalau saudara-saudari tidak mengembalikan uang klien kami, maka kami akan melanjutkan peristiwa hukum ini ke pihak kepolisian, ya, atau kami akan gugat saudara-saudara semua. Oleh karena itu kami minta segera, karena pasal-pasal yang termaktub di dalam surat somasi kami ini kami analisa adalah pasal-pasal penipuan, penggelapan, pasal pemerasan dengan kekerasan, ya, pemerasan, ya, pasal tindak pencucian uang yang ancaman hukumannya di atas 10 tahun. Maka saya sarankan kepada Profesor Dr. Elsa Sarif dan Dr. Farhat Abbas segera mengembalikan dan tidak boleh mencari pembenaran, ya, karena pembenaran itu sudah ada dalam kwitansi. Kebenaran itu sudah ada dalam kwitansi dan bukti transfer oleh klien kami. Ada bukti pendukung lainnya juga. Dan yang lebih keji lagi, tindakan oknum pengacara ini, ya, telah membalik nama perusahaan klien kami, diambil alih dengan dugaan, ya, tipu muslihat, mengatasnamakan penyelamatan aset. Waktu klien kami terhimpit masalah, mereka bukan memberikan solusi, malah mereka merampok dengan cara yang halus. Pak Sanjay, aset Bapak sebaiknya kami selamatkan. Daripada diambil oleh polisi disita, lebih baik Bapak kirim ke rekening saya, kata Bu Elsa Sarif. Sekian puluh miliar. Lalu diperparah lagi oleh Farhat Abbas. Lalu Pak Sanjay, perusahaan Bapak daripada nanti Bapak kena masalah hukum, lebih baik balik nama. Ini orang lagi bermasalah, dirampok pula dengan cara halus. Diduga dirampok. Maka saudari Elsa Sarif, Profesor Dr. Elsa Sarif, saudara Farhat Abbas, dan saudari Fidi Galenso Syarif segera dengan tempo yang sesingkat-singkatnya 7 kali 24 jam setelah saya somasi ini, segera kembalikan uang klien saya. Apabila saudara tidak mengembalikan uang klien kami, maka kami akan mempunyai jalur hukum baik pidana maupun perdata. Jadi saya itu aja. Makanya saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo SHMH CFSC SMK menunggu itikat baik saudari-saudara dalam menggalikan uang klien kami. Ya, kerugian baik material maupun immaterial akan dibicarakan setelah saudara-saudari ada itikat baik untuk bertemu dengan kami. Terima kasih banyak. Bang.